Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Fernando SE, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 38. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen aparatur sipil negara. Pertama-tama yang perlu kita bahas adalah apa itu manajemen dan apa itu aparatur sipil negara. Manajemen menurut Wikipedia berasal dari bahasa Perancis yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Rizky Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 3. Yang pertama itu adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan biasanya dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan untuk membagi kegiatan-kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian biasanya dilakukan dengan membagi tugas kepada bagian-bagian yang kecil tadi. Siapa yang harus mengerjakannya, siapa yang harus mempertanggungjawabkannya, dan pada tingkat mana keputusan itu akan diambil. Fungsi manajemen yang ketiga adalah pengarahan. Adalah suatu tindakan untuk mengarahkan orang-orang dalam satu perusahaan atau instansi dalam bekerja, dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya kita bahas mengenai ASN. Apa itu ASN? ASN itu adalah singkatan dari aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, aparatur sipil negara itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tadi, pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai negeri sipil. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Lantas, bagaimana kedudukan ASN? ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik. Bagaimana peran aparatur sipil negara atau yang kita singkat sebagai ASN tadi? Yang pertama itu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Berdasarkan kedudukan ASN tadi,
Nah, kita dapat membagikan dua hak dan kewajiban ASN. Yang pertama itu adalah pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Undang-Undang ASN disebutkan bahwa kewajiban ASN sebagai berikut. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kewajiban yang keempat adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ASN yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Jadi, apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.